di era-era situ stand up tuh suka ditaruh di tempat-tempat yang gak semestinya. Misalnya suruh stand up di depan gerbang komplek. Betul. Susah tahu berkesenian. Kalau enak kerja aja lah udah. enak coffee hour aja ya udah. Udahlah paling jam 9 sampai jam 5. Bos-bos nyebelin tinggal posting aja di second account. Bos brengsek gitu. Waduh. Kejadian horor pernah nggak selama? Kejadian horor. Kayak aneh gitu. Gua nggak tahu ini bisa dikategorikan horor atau tidak, tapi memang kejadiannya cukup aneh. Jadi di beberapa, itu yang gue bilang, kita tuh kalau lewat jalur tuh selalu jalur-jalur gunung. Jadi Halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan spesial kali ini kita punya segmen On Time Ngobrolin In Time. Dan hari ini di episode pertama On Time ini kita kedatangan salah satu komika industri ya. Bisa dibilang seperti itu. Komika industri. Atau agak tembok ya, agak tembok, semen-semen. Betul. Industrial banget gua tuh. Terus juga pesepeda motor juga bisa disebut kayak gitu. Kayaknya pemotor deh. Kayaknya nyebutnya pemotor bukan pesepeda motor. Pemotor. Oke, ini dia udah ada kedatangan Barry William. Ya. Halo, apa sebutannya apa? Sobat PTT. Sobat PTT, halo Sobat pasti PTT. Udah nggak asing sih harusnya kalau misalkan para pecinta otomotif. Parah gua otomotif. Otomotif banget. Otomotif banget gua. Kacau. Gofar mah apa ya gitu. Gofar mah, dia mah gede. Terus kalau Om Barry nih sebutannya kok Om ya? Apa? Sebutnya apa mau dipanggilnya? Bebas. Mas. Bebas. Mas Barry aja ya. Mas Barry aja ya. Nyamannya aja. Mas Barry kan tadi bisa dibilang komika industri juga lah ya. Ya. Mengakui kan tapi. Lumayan. Enggak seindustri yang lain lah. Terus kalau sekarang kalau misalkan jadi pecinta otomotif tuh bagian dari hobi kan? Ya sebenarnya memang secara hobi memang gua udah motoran duluan, bahkan sebelum gabung stand up tuh ya gua udah main motor gitu. Cuman bedanya adalah dulu main motor sendiri, sekarang main motor dikenalin orang. Oh iya benar. Udah gitu doang. Tapi kalau ditanya seberapa hobi motor ya gua udah motoran duluan dibanding stand up justru. Dari tahun berapa tuh kalau motoran? Main ya, bukan bisa ya, karena kalau bisa kan ya dari SMP udah bisa. Cuman main motor tuh kayaknya udah dari SMA deh. Cuman dulu mainnya balap. Oh, Bali, gue biasa, Bali. Ya standar lah kalau misalnya liar. Cowok ya. Pasti kayak semua cowok pasti suka balap dulu, deh zaman ya. SMA. Zaman SMA, STM gitu-gitu ya. Gitu-gitulah. Nguliknya mulai ngulik dari? Mulai ngulik ya di motor custom, main motor custom di 2013 lah. Udah lama juga 2013 itu skena motor custom belum segede sekarang. Dulu ketemu motor custom di jalan tuh masih sapa-sapaan karena dikit banget, jadi solidaritasnya masih oke. Sekarang kan motor custom udah banyak banget, udah jadi tren lah. Dari 2013 main motor, pertama kali temen gue tahu motor custom itu dari temen SMA gue. Dia datang ke rumah gue naik Honda Tiger dijadiin bobber. Wih keren juga nih, kayak Harley tapi bukan Harley gitu. Udah dari situ kepengenan bikin, nyari bahan, bikin deh Japstyle-Japstylean dulu 2013 akhir. Itu kan lumayan juga jajannya. Kalau itu udah stand up. Oh itu udah stand up. Jadi 2013. Cari uangnya dari stand up, habis itu buat dikembangin di hobi motor, itu bikin motor. 2013 itu kayaknya akhir tahun deh ya. Kalau stand upnya joinnya dari 2011. Kalau joinnya 2012. Oh 2012. Berarti setahun setelah stand up itu ada di Indonesia. Sudah mulai punya duit lah. Udah mulai punya duit. Setahun gabung komunitas, ya ada job. Berarti termasuk cepet loh, setahun udah tergantung bisa ngasilin uang dari stand up itu. Tergantung apa? Tergantung liatnya dari sudut pandang mana. Tapi udah bisa jajan-jajan. Soalnya ada yang 3 bulan juga udah ngasilin duit. Iya, itu lebih cepat lagi. Betul. Makanya tergantung pembandingnya siapa nih. Iya. Tapi ada yang setahun udah dapet, ada yang 3 bulan, ada yang 8 tahun gabung masih gitu-gitu aja. Betul. Masih ikut lomba. Makanya, ya kan. Masih open mic tidak lucu, masih ada. Kalau pas baru join tahun 2012 saat itu ya, itu kan belum banyak ya komikanya. Belum banyak. Cari duitnya gampang gak sih saat itu? Dari stand up ya? Ya kalau dibilang gampang enggak juga sih, tapi plus minus pada saat itu juga secara skena industri stand up tuh belum ada lah. Industrinya tuh belum ada, belum jadi industri. Baru sebagai ini seni baru, hiburan baru
ya ada aja yang mau nyoba-nyoba make. Makanya dulu tuh di era-era gitu stand up tuh suka ditaruh di tempat-tempat yang gak semestinya. Misalnya suruh stand up di depan gerbang komplek. Betul. Nih gue inget banget nih. Coba pengalaman 2000, apa nih? Kayaknya 2012 pertengahan apa 2012 akhir deh. Jobnya harganya kalau gak salah dibayar itu 300.000. Saat itu 2012. Ya buat kita mah lumayan. 300.000 di tahun itu lumayan. Tapi itu tuh acara motor, gue inget banget. Itu acara motor, tapi lu tahu but-but motor yang suka bagi-bagiin brosur di pinggir jalan? Tahu. Yang si orangnya salesnya makin lama makin ke tengah jalan. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita makin minggir dia makin maju tuh. Kalau nggak diambil gitu. Nah, acaranya kurang lebih kayak gitu. Tapi dia hiburannya ada 2. Organ Dangdut. tunggal, ya Iya, betul, dangdut. tentu saja hiburan nomor 1 yang sangat mudah diterima organ tunggal dan kayaknya pengen nyoba masukin stand up. Akhirnya itu stand up Bekasi dapat tuh giliran satu-satu, gua lah siapa, ya jobnya lumayan buat kita mah lumayan aja pengalaman. Ya udah tapi tempat stand upnya di tempat yang tidak semestinya untuk stand up. Terus penontonnya saat itu udah pada Tidak kenal stand ada up dong di depan gerbang komplek. Gini lu bayangin nih klaster. Ini klaster nih, ini klaster yang ada satpamnya di depan yang duduk. Nih pintu masuk. Iya. Nah, di sini biasa kan kalau masuk gerbang komplek kan suka ada yang bundaran begini. Iya, betul. Ya, bundaran ya. Nah, di situ ada tendanya tuh. Oh, di situ. Ada tendanya, di sebelahnya tenda booth keyboard. Gue di situ. Anehnya juga kenapa itu eventnya ada di klaster Tidak tahu perumahan makanya. gitu. Tidak tahu makanya. Gue juga gak ngerti. Ya mungkin kan ya si brand mah mikir orang banyak lewat sini, orang banyak melihat. Nah, sedangkan bukannya gimana-gimana, tapi stand up itu kan nggak bisa di tempat sembarang lah. Ada spesifikasi khusus. Nggak kayak musik. Musik mungkin bisa di mana aja. Orang bisa nikmatin musik di mana aja. Tapi kalau stand up tuh tempatnya harus kayak gimana, situasinya harus seperti apa. Karena gue tahu kenapa ini susah. Karena dangdutnya aja nggak ada yang nonton. Dangdutnya aja nggak ada yang Dangdut nonton. loh, yang sangat merakyat tidak ada yang nonton. Nggak ada anak-anak komunitas motornya juga di situ. Nggak ada. Lah terus ngapain ngadain event di situ? Nggak tahu. Pasarnya Ini buat gue siapa? tahu satu lagi. Ini Iya. di job yang sama. Bintang BT lu tahu dong Bintang BT. Tahu. Bintang BT lebih aneh lagi. Dia stand up-nya di depan lampu merah. Di acara yang sama. Dia bikin booth di pinggir jalan. Iya. Ini lampu merah. Yang di pinggir jalan beneran yang kayak suka bagi-bagi Iya, itu. tahu. Udah. Jadi orang tuh lagi lampu merah ngeliatin Bintang ngomong, lampu hijau jalan. Kalau udah dapat lucunya, kalau belum kan muter balik dia. Mas tadi keburu hijau mas. Gitu. Ngulang. Aneh-aneh juga ya berarti. Iya makanya di saat itu kalau dibilang jobnya banyak ada aja tapi nggak belum tepat. ideal. Untuk sekarang sudah jauh lebih ideal, orang udah lebih ngerti, IO udah lebih paham. Itu dulu dipikir ya stand up ngelawak ya udahlah di mana aja bisa gitu. Berarti ya mungkin saat itu memang pasarnya aja kali Ya ya, belum kebentuk. ada, jadi komiknya belum banyak, marketnya ada, jadi ya dapatnya ke situ-situ lagi aja. Lumayan mudah. Tapi kan duitnya, saat itu iya yang pekerjaannya tidak. yang penting diterima aja Yang penting uangnya. mah duit. Kita mah murah. Dari 2012 sampai Iya. sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Udah 12 tahunan ya? 12 tahunan. Lama juga ya. Pengalaman tadi kan pengalaman di awal-awal Ya, berkarir ya. Hmm. Terus pas udah akhirnya ikut Suci, Ikut kompetisi, ikut betul. kompetisi itu audisinya ikut berkali-kali atau sekali 2 ikut kali audisi? Berarti ikut Suci yang 4 gue ikut. terus ikut lagi. Suci 4 gue ikut 2014. Kan gini, tingkatan orang audisi tuh kalau di-cut berarti kan belum selesai Iya. materinya tapi udah di-cut sama juri karena rasa ini belum layak. Didiemin sampai habis itu nggak diterima, didiemin sampai selesai, dikasih golden ticket, Ya. tunggu ditelepon baru lolos. Oh, Nah, jadi kalau dapat golden ticket pun belum tentu lolos, dipanggil. belum tentu jadi finalis. Iya. Itu tunggu ditelepon lagi. Jadi akan dikurasi lagi sama tim Kompas. Nah, gue itu di 2014 tidak di-cut tapi tidak lolos. Jadi nggak apa-apa, gue diselesaikan materinya, didengerin, dikasih penilaian sama Bang Radit sama Pak Deindro. Itu maaf ya Bar, kayaknya belum. Iya. Gitu. Saat itu Dendam gue. Enggak, bercanda dong, tidak mungkin. sebelum mencoba akhirnya memutuskan buat ikut audisi Suci 4. Sebelumnya ikut lomba-lomba turnamen antar komunitas. Iya, kalau lomba-lomba stand up ya ada. Lomba pertama yang gue ikutin adalah Street Comedy 2 di 2012. Oh iya, itu yang di Metro bukan sih?
Bukan, ya? bukan. Street comedy itu acara internalnya Stand Up Indo dulu, kompetisi internalnya. Itu antar komunitas. Antar komunitas Indonesia. Enggak deh, waktu ke Street 2 tuh yang baru se-Indonesia tuh yang pas di ini loh, apa? Stand Up Fest yang di Metro itu baru yang 2013. Metro ya, itu yang gede itu. Yang 2012 belum, itu kompetisi internalnya masih Jabodetabek sama Bandung. Jabodetabek plus Bandung. Berarti emang 2012. udah sering ikut, terus Ya, akhirnya lumayan sering ikut, akhirnya pede nih ikutlah gitu. karena kan standarnya apa ya, goalsnya anak stand up kan bisa lolos Suci Iya, kan, pada dari saat situ itu. kan jadi batu loncatan Betul. buat kita masuk ke industri itu Bener kan. sebenarnya, masuk ke TV gitu-gitu. Terus dari yang Suci 4 nggak lolos, nyoba lagi ke Suci 5. Nyoba lagi. Karena yakin bakal. Justru karena di 2000 Suci 4 itu kan di 2014. Itu udah mulai main motor, tapi Iya. materinya masih materi yang dulu zaman gua kuliah, masih seputaran kampus lah. Terus kayaknya emang udah nggak nyaman aja bawain itu karena materinya udah kelamaan. Udah deh. Akhirnya Sempet vakum cukup lama, fokus di main motor aja dulu kemana-mana. Sampai akhirnya begitu udah mau udah denger info audisi Suci 5, mulai nemu nih materi-materi yang berkaitan dengan motor. Akhirnya itu yang gue pakai. Itu yang bikin lolos. Jadi branding juga. Jadi branding. Juga. Branding anak motor tuh dari situ. Dari pas Suci 5 Suci 5. itu. Padahal main motor itu dari situ, tapi orang jadi tahu Bari yang main motor. Yang main motor. Di Suci itu. Karena di stand up banyak kan ngebahas soal sudut pandang anak motor, kehidupan bermotor gitu. Terus saat itu juga nggak banyak juga kan komika yang bahas soal anak motor saat Nggak banyak, itu. Ya nggak kan banyak. nggak banyak. Nggak Jadi banyak. gampang juga. Iya buat pada saat dikenal. itu ya. Soalnya kan waktu itu Suci 5 ada yang Suci 5 tuh angkatannya Rigen ya. Rigen, Kayak Primawan, si Rahmat, yang anak STM. Ya. gitu. Terus Mas Bari anak motor. betul. Jadi seharusnya gampang diingat sih. Pada saat itu, ya kan yang penting bergerak terus bikin sesuatu. Nah dari situ setelah keluar dari Suci, apa yang membuat Mas Bari untuk tetap dikenal gitu, untuk produktif terus? Ya itu sebenarnya kalau dibilang apa yang membuat, gue juga nggak tahu sih. Maksudnya itu bukan, kadang-kadang tuh ada jalan hidup yang bukan kita yang nyari, tapi jalan hidup yang datengin. Abis 2015 itu Suci, gue itu jadi openernya Mas Panji. Oh yang keluar negeri. Juru bicara. Ya keluar negeri lah, gue stand up di Shanghai, Beijing dan Tokyo. Waduh keren banget. Biasa aja sih sebenarnya. Terus nggak semua orang loh bisa ke Bener sih, sana, ya bener, kan? keren berarti dan gua. diajak Panji, berarti Panji kan suka sama Iya, komedinya Mas Bari. Berarti dong. gue keren gua, parah. Dong, iya kan? Nggak ada lawan gua mah. Langsung jumawa. Ya, dari situ ya udahlah, jadi dipercaya. Mungkin karena salah satu orang yang cukup dilihat ya, Panji bilang, oh ini anak diajak Panji, bener kayak yang lu bilang. Diajak sama Mas Panji, berarti secara skill kemampuan punya. Akhirnya udah ada aja tuh kerjaan-kerjaan di belakang layarnya juga, sebagai konsultan, sebagai penulis yang intinya berkaitan dengan komedi. Udah akhirnya bikin itu terus, sama ya udah aktif main motor terus. Dari situ. Posting. Tapi kayaknya kalau Mas Bari tuh kalau dilihatnya ya job stand up-nya nggak kayak komika-komika yang lain yang di TV, tapi lebih banyaknya kayak di belakangnya. Ya. Jadi apa sih namanya, kombutin komika lain, gue jadi tim kombut, tim konsultan betul. juga. Sebenarnya lebih seru di depan atau di balik dari ngebantu support komika-komika yang lain, kayak tadi bantu support timnya Panji juga dan lain sebagainya. Kalau lebih seru ya, sebenarnya sama sih, ada serunya masing-masing sih. Di depan ada serunya, di belakang ada serunya, tapi tetap lebih enak di depan sih sebenarnya. Maksudnya jadi penampil tuh masih tetap menyenangkan, di belakang juga menyenangkan karena kerjanya cenderung lebih santai. Di depan layar tuh deg-degannya nggak kuat stand up tuh. Orang tuh ya kalau mau stand up tuh suka 15 jam sebelum manggung suka menyesal dengan pilihannya. Kenapa begitu? Iya karena pressure-nya gede banget. Iya. Pressure-nya tuh kenceng, deg-degan, kayak ngapain sih gue begini gitu. Padahal kelihatannya tuh kalau tampil stand up tuh kayak cuman 10 menit, betul. kan 12 menit, 7 menit. Tapi kalau lu lihat belakang layarnya, ini semoga nanti ada dokumentasinya, ada orang yang kepikiran untuk bikin dokumentasi belakang layar. Itu tuh pada kayak orang, boleh berkata kasar, kayak orang tolol, teriak-teriak sendiri. Muter-muter, ngilangin nervousnya, muter-muter, jalan-jalan kemana, muter, entah ngomong sendiri di belakang panggung. Ada yang sampai muntah-muntah juga. Gue inget banget, ini kejadian lucu banget.
di stand up Jambore stand up kemarin di Jogja, Hutan Iya. Pinus. Siapa tuh? Nope lagi ngebadanin materi. Heeh. Gitu kan, ngomong kan itu kan Jambore kan di hutan kan, Hutan Pinus, dan Nope naiknya malam. Jadi dia ngebadaninnya sore mendekati maghrib. Iya. Terus Udah kebayang dong arahnya. Dia ngomong sendiri deket pohon pinus gitu banyaknya. ngomong sendiri. Nah di Hutan Pinus itu kan mempekerjakan warga lokal untuk bersih-bersih Iya. karena acara. Nope lagi ngebadanin sendirian. Ada bapak-bapak lagi bersih-bersih daun di situ, ngelihat Nope, panik, lapor ke kami. Gue lagi nongkrong dekat situ. Mas, itu temennya kenapa Mas? Tolongin Mas. Terus bang, Pak, kenapa Pak? Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa Bang Bari. Aku lagi ngebadanin. Oh enggak apa-apa Pak, aman Pak gitu. Dipikir kesambet. karena ya tadi itu Iya ya, ngomong dia sendiri di pohon gede, nah kayak gitu-gitu. Terus menjelang maghrib Menjelang juga, maghrib, nah ya. kayak gitu-gitu. Jadi nervousnya tuh segitunya sebagai seorang penampil, tapi menyenangkannya luar biasa, apalagi ketika berhasil ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Mas Bari sendiri buat ngilangin nervousnya tuh biasanya gimana kalau sebelum tampil? Gue pasti 1 jam sebelum naik nggak bisa diajak ngobrol gue. Oh nggak mau diganggu. Kenapa takut ngeblank atau gimana? Pertama iya takut ngeblank karena lagi fokus nginget. Kedua tuh beneran energinya tuh abis. Kayak lemes, berdiri aja tuh kayak kayak orang lumpuh, beneran kagak bisa berdiri gitu, diem aja Iya, gitu, iya. diem sampai aduh lemes, deg-degannya kenceng gitu. Gimana sih kalau lu kayak ini deh, kayak lu mau naik motor hampir nabrak orang, Iya, betul. tapi lu selamat. Udahannya kan naik Kayak motor jadi lemes pelan kan, banget. pelan terus bengong kayak kosong gitu jalan. Aduh untung tadi Betul, aman betul, kayak gitu, betul. deg-degan kenceng tapi lemes semua kayak gitu. Tapi kalau pas udah naik ke panggung udah kayak Kalau on begitu fire naik lagi. panggung dapat ketawa pertama, udah tenang tuh, groginya hilang. Lancar semuanya apalagi pecah. Oh kalau pecah mah dagu naik. Dagu naik semua ngelihat orang tuh agak gini, wes gue tadi pecah gitu. Tapi kalau kayak gitu nih, kan ada beberapa komika katanya kalau misalkan mau manggung nih, dia nggak mau nonton komika yang sebelumnya. Tahu dari mana kamu? Tahu banget kayaknya. Kan katanya takut ngedown, Kata takutnya siapa? pecah. Ini kata orang apa berdasarkan pengalaman? Ya ngeliat aja. Ngeliat di mana? Ngeliat dari vlog aja. Oh, bukan ngeliat langsung di backstage. Enggak ngeliat. belum. Tolong ya. Oke. Gimana? Ya kan katanya ada yang pas mau tampil nih nggak mau nonton Iya. performer sebelumnya, takut ngedown Betul. kah ya. Emang sengaruh itu? Ngaruh kadang-kadang ya, tapi tergantung balik lagi mental si penampilnya. Iya, karena penampil ya. Karena kalau dibilang mentalnya kena tuh, kita tuh kan gini, stand up itu kan kemungkinan cuma 2, lucu atau tidak. Nah pilihannya tuh 50-50 tuh. Kita nggak tahu, ya kita bisa mengusahakan supaya lucu dengan cara ya materinya kita latih, kita udah persiapan bener-bener. Tapi kadang-kadang ada faktor X yang kita nggak bisa ganggu gugat nih. Entah kenapa kita udah latihan udah sering, materinya udah dicoba berkali-kali, mental kayaknya udah siap, begitu naik ada aja anyep. Apalagi ditambah dengan sebelum kita tampil, kita di belakang nih udah denger nih. Nah, iya itu. Anjing gila. Waduh ngeri. Aduh tolong, udah gitu tuh. Pasti Emang ada ketakutannya. selanjutnya kayak kepikirannya Beban. bisa lebih Betul, dari ini karena atau ekspektasi penonton akan segitu. Iya, betul. Ketika kita naik biasa aja, nah takutnya kitanya nggak siap dengan ekspektasi penonton, kitanya ngedrop. Makanya kalau stand up comedian tuh biasanya ketika yang sebelumnya pecah banget terus ngebahas apa, kita naik ngebahas dulu apa yang dibahas dia. Oh. Kita follow up kasarnya gitu Iya, untuk iya. dapat titik ketawa yang sama, baru habis itu kita masuk ke materi. Masuk. Oh begitu. Jadi begitu caranya. karena ya, ternyata. Buset, serem tau, apalagi disuruh nonton. Karena dulu zaman di kompetisi tuh kadang-kadang lebih brengsek lagi, karena di kompetisi tuh ada episode-episode yang dibagi 2 tim. Tim itu dua-duanya harus ada di panggung dan mereka tampil bergantian dan kita harus di panggung. Mau nggak mau, kita harus ngeliatin dia. Dan itu kan lagi di syuting nih, direkam kayak gini. Kita kan nggak bisa ngapalin, nggak bisa buka contekan. Bisa ngeblank karena materi. Iya, karena kita ngeliatin ini, kasihkan lihat ini, kita sambil ngapalin. Tapi kita gak bisa buka catatan. Kalau kita di backstage, kita bisa buka catatan. Dengar ketawa gak apa-apa, tapi gue tetap ngapalin, tetap ngebadanin. Ini kita harus standby di panggung. Oh iya banyak banget ya yang bikin ngedistraktnya banyak. itu. Susah tahu berkesenian. Kalau enak kerja aja lah udah. enak office hour aja iya, ya udah. udahlah paling jam 9 sampai jam 5. Bos-bos nyebelin tinggal posting aja di second account. bos brengsek gitu. Waduh. Tapi ini Mas Bari pernah
apa sih istilahnya kalau anyep gitu ngebom ya? Ya, Pernah ngebom. semua komik pasti pernah. Mau selevel Panji pun pasti pernah. Kalau kayak gitu cara buat apa sih namanya ngalihinnya, buat memperbaiki suasananya lagi tuh gimana? Suasana penonton atau suasana hati nih? Penonton dulu deh. Oke, kayak kalau- anyep di panggung nih, Kalau waduh. sekarang gini, kalau di stand up itu ngebom itu berarti satu pertunjukan tidak ada yang kena atau sosok aja. Jadi kena enggak gitu, sosok lah. Tidak bisa diapa-apain. Telan aja. Lanjut Lanjut. jalan aja materinya. Iya udah, beat 1 nggak kena, lanjut beat 2, beat 2 nggak kena, lanjut beat 3, beat 3 nggak kena, lanjut beat 4. Kalau nggak kena semua ya udah mau gimana, udah emang gagal aja udah. Terus mental gimana Oh tuh? pasti drop, malu, ketemu panitia aja malu, Iya. pengennya pulang langsung. Mau Mm-mm. terima Mau terima bayar kayaknya aja nggak layak kayaknya, ya. iya kayaknya saya yang bayar aja dah mas gitu, saya bayar dah gitu. Soalnya kalau beres acara ini biasanya terjadi di korporat nih. Nah, yang iya kayak gitu itu. tuh terjadi di korporat. Kalau event-event kampus biasanya lebih mudah, acara-acara yang umum lebih mudah, asal memang untuk stand up. Tapi korporat tuh biasanya agak berat karena gue juga ngerti lah korporat tuh agak-agak beda. Orang-orang yang punya jam terbang khusus lah bisa berhasil di korporat. Abis selesai stand up tuh biasanya panitia akan nanya, mau makan dulu apa enggak mas? Kalau pecah tentu saja makan. Iya. Oh boleh mas, iya kita ngobrol-ngobrol dulu lah santai. Kalau pecah, Kalau misalkan ngebom gitu nggak di enggak Nggak- langsung ayo beres-beres pulang makan dulu. Malu. Enggak saya ada kerjaan lagi. Padahal enggak ada. Enggak ada, pulang di rumah tiduran. kayak ngerasa nggak worth it Iya gitu kayak ya. udah pulang aja dah gitu. Tapi pernah terima job corporate. Korporat ada beberapa. Korporat juga itu gua kalau dibilang apakah selalu ngebom enggak juga. Korporat ada yang berhasil, ada yang enggak, ya fluktuatif aja. Berarti mempersiapkan mana materi yang Iya, bisa untuk betul. di event Disesuaikan, itu, ya. Oh. materinya disesuaikan. Berarti kalau setiap komika tuh materinya tuh banyak ya. Banyak. Tapi mereka ngafalinnya bisa ya, kayak mana nih yang harus yang keluar, yang kan Bisa, mereka punya bisa, banyak beat bisa, tuh bisa. dan lain sebagainya. Bisa nyusun lah. Disambunginnya. Makanya kan nyusun, kita sebutnya nyusun set. Berarti jadi komika tuh ternyata emang harus pintar ya. Bukan, Apa? nggak harus pintar jadi komika. Apa? Rajin. Rajin. Rajin dalam hal rajin apa nih? Ya itu disiplin, nulis, ngulik, nyusun, latihan. Kalau masalah pinter mah nggak harus. Tapi kan tadi harus Ebel rajin. emang pinter, Ebel. Nah itu, maksudnya kan ada komika harus rajin nulis, terus Iya. ngapalin. Ada komika yang nggak nulis, kayak misalkan kayak siapa sih, Ebel, Iya. terus Nope juga dia nggak pernah ini kan nggak nyatet materi ada gitu. kadang-kadang ada orang yang emang gift-nya bagus aja. Emang apa ya namanya? Kang Soleh tuh nggak nulis. Nah iya, Mongol tuh tidak nulis. emang punya berkat aja. Cing kali Abdel gitu. tuh di beberapa dia baru show yang kemarin aja menulis. Sebelum-sebelumnya ya udah gitu aja. Memang ada yang orang sudah karena jam terbangnya tinggi aja jadi sudah ngerti lah gitu-gitu. Tapi untuk orang yang tidak punya basic public speaking dan kemampuan berkomedi, cara satu-satunya nulis karena stand up komedi itu adalah ilmu yang sangat mungkin bisa dipelajari oleh siapapun ya. Asal mau belajar nulis aja udah. Berarti harus punya mental tampil juga ya. Kalau dibilang mental tampil kalau sebenarnya yang enggak nggak juga bisa, sih. kalau misalkan nggak mempersiapkan kayak nggak nulis ya, misalkan kayak Ebel deh. Dia kan emang tolol kalau dia. Dan dia kan juga mau tampil kan Betul, orangnya. dia memang banci tampil aja. Ya itu kan, gitu. mesti itu salah satu. Iya, karena kalau dibilang apakah orang yang harus yang berani tampil enggak juga, karena rata-rata stand up comedian berasal dari orang yang bukan di industri kayak gini. Dari nobody aja tiba-tiba dipaksa untuk tampil. Makanya gue bilang stand up itu ilmu yang bisa dipelajari. Dengan latihan lama-kelamaan lo akan jadi berani gitu. Iya, iya. Sekarang juga kalau kita lihat ada acara kayak misalkan di podcastnya Om Deddy kan dia punya konten yang somasi, ada anak-anak komunitas, terus kan dari backgroundnya juga macem-macem. Betul. Ya kan, ada yang tukang parkir, Benar. ada yang mantan kurir narkoba dan lain Betul. sebagainya. Berarti kan mereka emang yang tadi mungkin dari nobody lah gitu. Iya. Berarti memang bisa dilatih. Terus kalau dari Mas Bari sendiri ngelihat sekarang anak-anak komika udah banyak banget. Ya. Siapa aja bisa jadi komika lah, asal join komunitas. Ya. Terus Nggak mau join pun latihan, sebenarnya bisa. ya kan mau bisa ikut Tergantung latihan. yang penting belajarnya itu. Iya, Belajarnya itu di bisa mana. belajar. Gabung komunitas tuh mungkin akan membantu lebih, mengarahkan lebih tepat aja. Mas Bari sendiri kan dari komunitas Bekasi. Bekasi. Sekarang berarti kan udah banyak banget tuh Ya. adik-adiknya. Mm-mm. Kenal nggak? Sejujurnya tidak. Ya kan berarti udah banyak banget kan Jadi generasinya. udah gap. Jadi gini, gap terakhir gue itu 2 angkatan di bawah gue. Abis itu udah gue nggak tahu. Jadi angkatan pertama di stand up Bekasi itu Ajis, Awe,
Dodo. Abis itu gua, Bintang BT, Arya Novrianus, Hernawan Yoga, Sigit gitu-gitu. Di bawah gue tuh masih ada siapa. Di bawahnya lagi ada siapa. Di bawahnya lagi udah nggak tahu. Ya udah nggak tahu. Dan komika senior ini ngelihat yang junior ini yang baru pada join, itu ngerasa kayak aduh jangan makin banyak deh yang jadi komika gitu atau gimana? Karena kan pasti ada regenerasi juga kan. Loh, regenerasi itu kan hal yang tidak bisa dipungkiri, itu kan sama kayak kelahiran. Kayak manusia nanti akan ada anak baru lahir dan kita makin tua, dia akan lebih produktif, kita udah makin gak produktif. Masa kita mau bilang jangan lahiran ya? Tidak boleh, kamu akan menjadi sainganku nanti. Hayo, kamu harus KB. Masa begitu? Tidak mungkin dong. Jadi saingan gak nanti? Ya nggak bisa. Nggak bisa ditahan juga ya. Yang paling benar adalah bagaimana supaya kalau ngomongin takut saingan, ya bagaimana supaya kita bisa terus relate di tiap generasi. Ada orang baru, tapi kalau kita masih tetap bisa ngikutin itu, ya udah jalan bareng aja. Cing Abdel kan termasuk yang salah satu bisa ngikutin. Iya, betul. Dari pelawak konvensional gitu, maksudnya dari yang lawak grup, betul. Slapstick mainnya, bermusik, tapi dia mau belajar dan apa segala macam ngikutin, akhirnya di stand up kepake, di lawak masih kepake, gitu-gitu juga. Jadi regenerasi kayak gitu aja sebenarnya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Anjay, keren bener gua. Kalau di komunitas Mas Bari masih aktif ketemu? Udah jarang nih. Enggak ya? Iya. Kenapa tuh emang? Kebanyakan motoran. Nah udah parah, kayaknya juga di vlognya juga banyakan motoran. Iya. Di Instagram juga brandingnya lebih ke Betul. motoran. Lebih karena nyari duit di stand up deg-degan. Yang tadi gue cerita, kalau bisa nyari duit tempat lain gak terlalu deg-degan ya udahlah. Stand up tuh jadi sakral aja, jadi sebuah pertunjukan atau sebuah kegiatan yang khusus aja kayak stand up fest, acara jambore stand up yang emang kita tahu ini buat penonton stand up. Yang hajatan tahunannya itu kayak ya. Atau kita bikin show sendiri gitu-gitu. Karena kenapa? Takut mungkin nanti blunder atau bukan takut blunder, lebih ke deg-degan yang gak kuat. Tapi kan sekarang juga banyak kan komika yang takut tampil karena penonton stand up bukan ya, takut nanti dia ngerekam. Karena kan kalau yang emang penikmat stand up pasti dia ngerti rules-nya kan. Ya kalau itu mah pinter-pinternya kita naro ini aja lah, naro diri dan penontonnya siapa, kita kan tahu. Makanya kalau anak-anak mau stand up tuh nanya, ini penontonnya siapa, segmennya kayak gimana, materi kita harus nyesuaiin. Kalau dia punya materinya itu doang, terus tahu segmennya kayak gini dan dia tahu materinya kayaknya nggak masuk atau berbahaya, pilihannya kan nggak diambil atau lu bikin materi baru. Biasanya dengan materi yang ada aja, yang tersinggung pasti biasanya karena dari situ. Materinya tidak sesuai dengan segmen penontonnya, udah gitu doang. Salah tempat aja. Salah tempat. Kayak yang viral-viral beberapa waktu lalu lah. Gimana ngelihatnya tuh? Ya itu karena salah tempat aja. Karena salah tempat aja. Gue juga kan pernah berkasus. Yang mana nih? Yang pura-pura nggak tahu kamu. Nah itu gimana buat akhirnya? Ya itu kan sebenarnya tidak menjadi masalah di penonton yang hadir, tapi menjadi masalah karena naik di internet. Di skala penonton yang lebih luas, di segmen penonton yang kita nggak tahu, di luar pecinta, di luar penonton stand up dan konteksnya di luar apa yang lagi dibahas di, misalkan di sini nih, gue ngomongin satu hal, gue ngomongin Oli aja. Kalau gue lagi ngomongin Oli di sini ketawa-ketawa aja nih, misalkan kita ngomongin PTT, tapi ketika gue lagi bercanda-bercanda ngeledekin PTT, terus ada aja misalkan yang nggak suka, misalkan dia fans PTT garis keras gitu, bisa aja tersinggung. Padahal di sini emang konteksnya bercanda dan kita semua ngerti. Nah, segmen itu yang nggak bisa kita atur. Itu berarti salah resiko jadi komika. Resiko juga jadi ya? Penampil. Siapapun pasti bakal kena kan. Momentumnya tinggal aja. Nunggu aja. Momentumnya ya, dan seberapa gede impactnya. Kadang-kadang ada yang tersinggung tapi kecil-kecil aja. Secara skala nggak terlalu gede, nggak ke up, didiemin sehari 2 hari hilang. Justru kalau bisa dibilang makin terkenal kita makin gede juga gak sih? Iya, resikonya tentu. Semakin kita dikenal, tinggal nunggu aja nih kapan nih kenanya gitu. Pokoknya gini, audiens makin luas. Latar belakang audiens itu kan beda-beda. Kita nggak tahu nih. Ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang paham, ada yang nggak ngerti sama sekali. Semua orang punya kemampuan untuk berkomentar yang sama. Nah, tinggal dipilih aja tuh. Kita mau kayak gimana menyikapinya. Iya. Gitu. Makanya lagi enakan motoran aja. Betul, lah ya, lebih enjoy. Enakan motoran lah, ngeliat ijo-ijo ke Danau Toba. Kalau motoran berarti emang lagi nggak ada job stand up atau sebenarnya ada tapi ya kayak bantu support aja. Sebenarnya kalau gua karena kerjaannya banyak belakang layar, untungnya itu bisa kepegang. Jadi bisa kepegang. Kecuali pas pandemi kemarin itu mah emang motoran aja. Emang kerjaan nggak ada semua, kita kan nggak ada kerjaannya. Tapi kan sekarang motoran juga ada masuk
brand apa, kerjasama dan lain sebagainya kan. Jadi nyari uangnya di situ juga akhirnya. Sebenarnya akhirnya juga gue sih nggak nyari uang di motor juga sebenarnya, karena gue merasa hobi yang menjadi pekerjaan. Kan ada yang bilang hobi yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar menjadi pekerjaan. Tapi hobi yang menjadi pekerjaan itu udah bukan lagi hobi. Itu udah jadi pekerjaan. Ketika lu rutin melakukan itu untuk pekerjaan, unsur hobinya tuh hilang. Jadi menyenangkannya pasti berkurang. Makanya gue tidak mau menganggap apapun yang terjadi di motoran gue ini jadi pekerjaan. Kalau gue ngerasa motoran nih misalkan dibayar sama sebuah brand gede, tapi ternyata harus begini, udah gue tidak akan menganggap itu lagi motoran, gue akan menganggap itu lagi kerja. Tapi kalau gue emang lagi pengen motoran, terus ada brand yang mau nempel sekalian deh, gue bebasin lu, yang penting brand gue muncul, itu tetap hobi. Karena secara skala effort tidak akan se-effort yang kita harus kerja. Gak dibatasin juga Gak dibatasin gitu. Kalau gue ngerasanya ya. Berarti kalau PTT mau masuk lagi, tadi Mas, kalau PTT mah gak mungkin gue bilang kerja. Hobi gue kalau mau PTT mah. Hobi gue, buset. Abis ini ya langsung ya. Mau kemana? Ayo, kita mau bikin campaign apa PTT? Mau keliling Sulawesi? Ayo, kita bawa Oli PTT riding dari Indonesia ke Thailand. Nah, yang bawa Mas Bari. Bisa. Kalau gak salah, gue lupa nih, Februari atau Maret ada Bangkok Hot Rod Festival. Nah, menarik tuh. Kita riding dari Indonesia ke Bangkok Hot Rod Festival atau Burapa Bike Week. Nah, bagus. Gue ngerti gue event-event di Thailand, tapi event motor ya. Ngerti gue. Kalau misalkan tadi mau ngajak, misalkan nih mau riding lagi kemana? Kan tadi nyariin ke Sulawesi, tapi pernah ke Sulawesi? Pernah, tapi baru sebatas Sulawesi Tengah ya. Palu tuh mana? Sulawesi mana sih? Palu Tengah ya? Di Tengah ya? Tengah ya, Sulawesi Tengah ya, Sulteng benar. Ya situlah. Udah kemana aja sih kalau touring gitu? Belum banyak gua. Banyak deh kayaknya di vlog. Belum lah, Jawa, ya Pulau Jawa. Paling sering Purwokerto ya? Ya, paling sering Purwokerto. Karena udah kayak Jakarta Bogor atau Jakarta Bandung gak sih kayaknya? Kayak Jakarta Bekasi gua ke Purwokerto mah. Iya. Cuman bedanya gak lewat Cawang aja. Gak lewat Cawang bener, lewat Indramayu. Ya aduh. Terus kemana lagi? Ya paling Pulau Jawa udah cukup sering lah, bolak-balik. Jawa Bali sering lah, ke Lombok baru sekali. Sumatera baru sekali, ya Sulawesi baru itu doang, baru Palu, Parigi, Poso, belum semua. Yang paling kapok ada nggak? Nggak ada. Semuanya karena seru, dinikmati. Nggak ada yang kapok. Yang kapok tuh Jakarta Meruya, jam 12 siang. Jam 12 siang. Dari Bekasi Meruya, panas banget tadi. Ke Wijaya dulu lagi. Iya. Itu. Kalau touring tuh berapa hari beda-beda? Tergantung. Apa ditargetin sih? Nggak ada. Makanya gue bilang itu hobi. Udah harus sampai Jakarta. Karena kalau kerja kan pasti tanggal segini sampai tanggal segini ada agenda si brandnya. Itu jadinya kerja kan. Kita ngikutin jadwal brandnya. Start tanggal sekian, finish tanggal sekian. Di perjalanan harus mampir ke sini. Bukan kita yang nentuin. Itu akhirnya ya udah bekerja. Walaupun tentu ada unsur hobinya, tapi dominan pekerjaannya lebih besar. Misalkan jadi 40-60. Tapi kalau misalkan gue touring pribadi, gue tuh gak pernah punya target apa-apa. Makanya touring gue sebulan, 40 hari, 3 minggu. Mainnya ke tempat teman-teman kemana gitu. aja yang bisa ditumpangin. Ngirit budget seru namanya ya, juga. Berarti seru kan. Nah untungnya stand up Indo itu se-Indonesia. Jadi bisa berhenti di mana aja. Dan saya senior. Iya betul, siapa yang gak tahu. Mas Bari punya privilege berhenti. Itu. Begitu gue mau mampir ke sini nih, siapa yang bisa diajak main? Langsung tuh anak komunitas tempat dah, Bang kapan nyampe Malang? Nanti kita jemput. Udah gitu. Seru juga ya. Lumayan. Itu salah satu keuntungan gabung komunitas. Ya walaupun bukannya semena-mena jadi gue manfaatin anak komunitas, bukan. Cuman misalkan nih lagi touring nih, misalkan lagi ke Sumatera terus tiba-tiba ada panggilan, ada job nih. Langsung pulang gak? Gue pernah. Selama nutup ongkosnya. Jadi gua itu kan tim mentor Suci lah. Suatu waktu gue lagi touring ke Bali nih. Gue lagi touring ke Bali, terus gue lupa ternyata minggu depan masih ada jadwal kombut untuk final. Suci 9 tuh. Terus? Ya udah, mau nggak mau gue pulang. Motor gue tinggal di Bali, gue pulang naik pesawat. Terus kerja, terus balik lagi. Iya. Jadi untungnya ada 2 kerjaan yang berdekatan harinya. Jadi misalkan gue pulang hari Rabu, gue mentoringnya tuh hari Jumat. Nah Kemisnya tuh akhirnya jadi ada kerjaan lagi, mumpung lagi di Jakarta.
Jadinya secara ongkos nutup, masih ada duit lebih buat jajan, gue balik lagi Sabtunya. Seru juga ya Gitu. berarti. Capek. Tapi seru jadinya. Seru. Kerja tetap jalan, hobinya juga Iya, tetap jalan. betul. Nah tapi itu kan karena tadi kan contoh kerjaan yang emang udah ada, contohnya udah dikontrak lah ya. Ya. Tapi misalkan tiba-tiba nih ada job corporate nih tanggal sekian, mendadak misalkan seminggu lagi. Kalau angkanya masuk. Balik lagi ya Iya kalau dong. nutup. Iya dong, karena kan ini kita lagi menjalankan hobi nih. Tapi ada sebuah pekerjaan yang kalau kita hitung-hitung lumayan nih buat nambah bensin. Iya. Betul. Ya ambil aja. Misalkan kasarnya ya. Misalkan gue lagi di Purwokerto deh. Misalkan gue lagi liburan ke Purwokerto, kan deket nih. Terus ada kerjaan, angkanya misalkan taruh lah sepahit-pahitnya 3 juta. 3 juta nih. 3 juta tapi kerjaannya nyantai gitu. Misalkan nyantai, kerjaannya gak yang beban gimana-gimana. Ini 3 juta tapi gini-gini. Ya udah, motor gue taruh Purwokerto, gue pulang naik kereta beli tiket 200.000. Balik lagi nanti. Kerja, balik lagi paling kepotong ongkos 500. Kasarnya gue masih dapat 2,5 juta. Ada, udah kasarnya gitu. Jadi gak apa-apa juga selama worth it. Selama worth it ya. Kalau job-job yang kayak sekarang ngambil gak? Job-job politik gitu. Berani gak? Kamu apa nanya balik lagi nih? Tergantung budgetnya nutup apa ya enggak pasti gitu. dong. Karena kalau kita ngambil job politik, kita kan akan dicap sebagai pendukung satu sisi. Iya. Apakah dengan hal itu terjadi, kita bisa menutupi untuk tidak menerima pekerjaan lain? Nah itu berarti. Tidak bisa dipungkiri tapi teman-teman. berani apa enggak Mas Apa? Bari kalau Sejauh ini gue belum. tapi ada enggak yang Tawaran? yang Ada. ngajakin gitu? Ada. Banyak Enggak tapi ada. Ada. Nolaknya gimana tuh kalau kayak gitu? Coba pengen tahu sih sebenarnya cara nolaknya. Soalnya kan kayak kalau kita nonton di beberapa konten ada nih artis yang ditawarin tapi nggak mau ngambil. Cara nolaknya gimana? Pertama tuh tergantung tawarannya sebagai apa. Jadi yang pernah masuk itu ada tawaran sebagai ya untuk nampil di acaranya, walaupun sebagai penampil profesional aja bisa. Iya. Tapi terlepas dari takut itunya juga, emang kayaknya gue nggak bisa juga di stand up di acara partai gitu, yang audiensnya kayaknya gue nggak bisa lah gitu menangin ketawanya mereka tuh agak sulit gitu, bikin mereka ketawa kayaknya. Jadi nggak gue ambil. Tapi sebagai kerjaan untuk mendukung bukan berarti gue sebagai buzzer ya, tapi diminta untuk sebagai orang di belakang layar si tokoh tersebut. Menolaknya kan ada tuh beberapa komika juga yang berani ngambil. Betul. Kan? Mungkin worth it. Mungkin. Atau memang secara hati memang dia mendukung calon tersebut, bisa aja. Jadi gak selalu orang yang bersuara itu dibayar, gak selalu. Tapi kalau gue sih kan karena mungkin lewat manajemen ya, jadi nolaknya tuh lebih mudah karena ada tameng manajemennya. Oh iya itu dia. Gitu. Tapi manajemen kan pasti nanya ke gua, mau nggak? Gue bilang enggak deh, soalnya kayaknya gini. Nah tinggal manajemennya tuh nyampein apa yang alasan gua nggak mau supaya terdengar lebih halus. Begitu. Soalnya kayaknya gua nggak cocok. Walaupun misalkan tawarannya, tapi ini ada beberapa teman-teman komika yang juga udah main juga di acara tersebut, tetap nggak mau. Contoh lah misalkan sebut aja beberapa komika yang berani kayak misalkan Kiki, Ate kan itu kan berani kan ngambil job-job gitu. Nah kalau dia kan emang sudah udah dikenal sebagai orang yang suka roasting. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh biasa. Orang tahu bahwa ini bukan berpihak kepada satu ini tertentu, tapi lebih ke karena memang untuk ya walaupun si orang parpolnya ini atau si calon ini tentu menggunakan itu untuk kampanye kan, bagian dari gua aman kok dikritik gitu-gitu, tapi ya mereka mah bekerja sebagai bekerja aja. Nah yang jadi tawaran acara politik tuh kalau yang stand up gue nggak berani ngambil karena gue nggak yakin gue bisa lucu di acara politik, karena concern gue nggak di politik gitu loh. Iya. Tapi kalau jadi bagian timnya tadi, nah itu gue tuh kayak kan di belakang kan betul sebenarnya nggak ketahuan, tapi dari hasil ngobrolnya tuh waktu itu gue kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya ya gitu. Akhirnya kayaknya enggak deh. Tapi akan mau ngambil nggak? Mungkin nanti di next. Kalau misalkan nanti tiba-tiba budgetnya oke gitu. Budgetnya terus calon motor gue udah mau disita semua sama bank, terus gue harus nebus, gue harus punya uang sekian, gue ambil sih kayaknya. Gue ngebuzzer juga nggak apa-apa kayaknya, gue ngomong saya dukung ini, nggak apa kayaknya. Benar-benar. Kasar aja pokoknya, hard selling aja.
Oh iya, Enggak sih, bercanda. Ya, intinya sih bisa ya tergantung lah. Maksudnya itu balik lagi kan masalah worth it atau enggak. Kayak juga ini enggak sih? Dan kalau gue bersuara nanti tiba-tiba gue mendukung sesuatu calon, belum tentu gue dibayar juga. Bisa aja emang karena pengen aja. Jadi enggak semua apa yang lu omongin tuh bukan karena dibayar gitu loh. Soalnya juga kalau misalnya kita udah pernah nih ngambil job di politik gitu, kayak entah jadi buzzer atau bagian tim belakang, kedepannya image-nya juga susah hilang juga nggak sih? Contohnya kayak ngomong tapi ya udah, tapi kayaknya pemikiran kita sama. Ya kan? Kayaknya kita sama-sama kan, tahu. Walaupun dia udah campaign-nya nggak memihak siapapun, tapi masih tertinggal gitu image-nya. Ya kan itu jadi salah satu resikonya juga kan. Bener. Walaupun itu yang makanya harus dipikirin. Walaupun uangnya gede tapi ternyata nggak bisa. Nah makanya uangnya gedenya harus setimpal dengan sekian tahun kita dicap seperti itu. Udah lebih dari 5 tahun. Betul, kan masih makanya dicap ya, yang gitu. penting kayak gitu aja sih. Wah, worth it atau enggak udah gitu aja. Kalau memang untuk pekerjaan ya. Kalau komika nih ngeliat komika yang lainnya teman-temannya pada ngambil job itu jadi kayak saling ngomongin. Kalau gue ya, gue nggak tahu kalau yang masalah lain. Atau ya udahlah dia kan juga kerja kayak gitu. Gue nggak tahu yang lain, tapi kalau gue pribadi nggak ada masalah. Emang kalau yang lain ada yang kayak gitu? Nggak tahu sih. Wah mancingnya bisa saja. Kayaknya kamu kan mancingnya bisa saja. Itu mah biar perspektif apa sih istilahnya? Aduh jadi panik. Takut. Takut ngelindungin temennya nih. Ya intinya itu mah bagaimana persepsi orang aja. Kalau gue pribadi nggak ada masalah. Mau dia bersuara oke, bersuara karena memang keinginannya sendiri. Bagus, malah berarti dia bergerak bukan karena uang, tapi karena keinginannya. Bagus, kalaupun karena dia dibayar, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Yang gue pikirin sih, yang penting impactnya tuh masuk akal aja. Maksudnya apa yang dikampanyekan tuh masuk akal. Jangan gini loh, jangan mengkampanyekan secara buta tanpa melihat fakta, udah gitu aja. Ada nggak yang mungkin awalnya kerja tapi lama-lama dia kayak beneran dukung tapi jadi nyebelin? Wah. Ada nggak? Wah. Sepertinya pertanyaanmu menyudut ke orang ya kan ini mah. Bilang aja ada atau enggak. Saya nggak tahu. Ya, kayaknya tadi nggak tahu paling aman jawabannya. Kayaknya loh, kan politik juga begitu politisi. Jawaban paling aman saya kurang paham. Betul. Gitu. Kayaknya mah ada ya. Ada aja dulu. Ada kayaknya sih kan nggak tahu. Saya nggak main di politik soalnya. Saya main di motor aja lah. Motor aja udah paling aman. Lebih enak udah jalan-jalan gitu. Ya kita balik lagi deh ke motor aja. Kayak tadi agak bahaya juga takutnya. Nggak sih, aman sih. Takutnya nanti teman-teman ada yang tersinggung. Tapi kan itu pilihan juga. Iya makanya itu mah pilihan, kan? Aman aja. Kerjaan. Kalau misalkan motor, kan suka touring sendiri. Tapi kan sekarang juga banyak tuh teman-teman komika yang pada akhirnya juga main motor juga. Mungkin ngelihat dari Mas Bari. Terus kesana kesini apa sih namanya, ketemu teman-teman komunitas yang lain juga, banyak yang ngikut main motor juga, jadi ada kebanggaan nggak? Kayak maksudnya, wih gara-gara gue nih anak-anak komik jadi. Enggak lah, anak-anak komik itu mah pasti dulunya juga main motor, cuman sekarang baru punya duit untuk menyalurkan hobinya. Kalau gue dari dulu dari nggak punya duit sama punya duit sama aja, dari gue udah main motor dari dulu, udah gitu doang bedanya. Tapi sekarang memang jadi lebih banyak, dan anak-anak itu kalau misalkan mau nanya sesuatu atau mau kemana pasti ngontaknya gue duluan. Karena tahu gue yang paling siap. Misalkan kayak Rispo, Bar, gue pengen touring udah ada 3 hari, kemana kek yuk? Ya udah lu mau kemana? Kesini yuk? Ya udah gue temenin. Udah gitu doang. Kang Soleh, Bar, gue mau kesini tanggal segini, lu mau bisa ikut nggak? Bisa Kang, ikut. Udah gitu doang. Jadi kosong terus ya Mas Bari? Iya, memang nganggur. Iya. Tapi kayaknya teman-teman komunitas juga suka ada jadi kayak kegiatan tiap minggu suka ada riding juga ya kan? Sempat bikin riding sama-sama anak stand up Indo, cuman ya karena jadwalnya pada sibuk kan yang bisa gue doang. Akhirnya gue tetap jalan sendiri gitu. Jadi ya karena gue banyak belakang layar. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu, biar di belakang layar. Banyak belakang layar, jadi waktunya lebih fleksibel lah. Kalau jadinya kan sekarang tadinya ya udah komik, kehidupan komika terus motoran, tapi sekarang ternyata teman-teman komika juga main motor nih, jadi ketemu di tengah juga gitu. Itu jadi lebih seru lagi. Iya, akhirnya jadi ada sarana lain aja untuk ketemunya, nggak cuma di acara stand up. Dulu kan ya zaman-zaman kita awal-awal itu kalau mau ketemu ya harus di acara stand up atau main nyamperin. Sekarang kita bisa agenda lain, ada yang main bola bareng,
basketan, badminton, motor, nambah lah gitu-gitu. Jadi ketemunya nggak cuman pas di open Betul, mic aja atau di jadi event-event. lebih banyak lah sarananya lah motoran. Capek nggak sih jadi komika? Kan kayaknya image-nya harus lucu terus gitu kan. Kalau image itu bener capek, Dituntut menjadi kayak ketemu circle baru kayak, weh stand up dong, stand up. Iya, Pasti betul, pernah kan kedapatan kayak gitu. Tapi kalau konteksnya pekerjaan itu nggak bisa dipungkiri karena orang pasti mempekerjakan kita karena tahu kapabilitas kita sebagai ya ini orang bisa mencairkan suasana, obrolannya tuh hahaha, nggak serius-serius banget gitu. Berarti jadi komika juga ada capeknya juga. Ya pasti, jadi apa juga capek. Emang jadi Valentino Rossi nggak capek? Capek loh. Gimana sih cara mencari kelucuan setiap harinya? Wah, kalau ini agak sulit juga nih dijawabnya. Mencari kelucuan setiap harinya. Sebenarnya gini, mencari komedi itu kan sebenarnya balik lagi kalau kita mau tahu bagaimana komedi itu kan selain bisa dipelajari, kita tuh harus punya sense. Kita tuh bisa ngerasa ini lucu, ini potensi ini lucu, potensi ini lucu. Nah, kadang-kadang masalah peka nggak peka aja melihat kelucuan itu ada di mana. Nah, kalau sudah semakin terbiasa berkomedi, sense lucunya itu udah kayak semi mati rasa kalau sama hal-hal lucu yang umum. Karena udah sering ketemu yang begitu. Jadi rasio aneh komedinya harus lebih aneh lagi, harus ditarik. Makanya kadang-kadang kita tuh untuk nyari kayak mau ngelakuin apa aja buat lucu gitu. Palingnya demi kita sendiri, buat kita itu lucu kita ngelakuin. Kalau misalkan pernah gak sih ternyata lagi open mic nih atau apa, ternyata materi gue sama materi lo sama, ternyata keresahannya sama. Pasti kan ada kan momen-momen kayak gitu. Itu gimana? Keresahannya sama mungkin, tapi kayaknya kalau penyampaiannya beda dan punchline-nya pasti harusnya arahnya beda ya, kecuali dia duplikat atau kecuali layer 1. Nah, itu yang gue bilang, permukaan. Komedi yang permukaan semua orang bisa kepikiran. Nah, iya itu. Ya udah, makanya kita tuh kalau berkomedi itu sebisa mungkin nyari yang bukan orang lain udah mikirin. Misalkan nih, contoh aja. Ada satu konten viral. Konten misalkan kasihan semua orang bikin parodinya doang. Parodi yang sama. Nah, kalau komik biasanya idenya dari parodi ini, kalau kita bikin parodi lagi nggak akan ada bedanya dengan yang lain. Kita harus cari layer di bawahnya. Oke, dari kasihan ini apa yang bisa kita mainin? Objeknya sama, viralnya sama, tapi sudut pandang lain yang kita bedah. Harus gitu kalau nggak mau sama. Jadi memang untuk secara penggalian kita harus lebih dalam. Itu yang bikin mikirnya capek karena bukan permukaan doang. Iya betul. Mas Bari pernah nggak kayak ngerasa buntu gitu bikin materi? Pasti pernah ya. Pernah. Kalau kayak gitu akhirnya ya udahlah. Ya udah. Kalau gue tipe yang udah. Ya udah. Ada orang yang tinggal sebentar balik lagi. Kalau gue ya udah tinggal dulu sampai beneran dapet baru. Karena gue kalau gue pribadi menganggap stand up itu ya udah sakralnya berkesenian aja. Seni itu jangan dipaksa. Harus mengalir. Harus datang lalu keluarkan. Kalau dipaksa kitanya lagi nggak bisa. Soalnya kalau gue ngerasa seni itu dominannya harusnya di rasa bukan di logika. Anjir, itu bisa jadi quote tuh. Dipotong bisa ya tuh, di TikTok. dipotong tuh. Pakai lagu Nadif. Kalau misalkan balik lagi nih ke touring ya. Kan juga rajin ngonten juga kan? Ya. Repot gak? Repot. Jujur ya langsung. Pasti. Lu bayangin aja gue touring sendiri. Kalau ada tim mah enak. Ngeset kamera terus. Naro kamera. Misalkan lu naro kamera, lu mundur, lu lewat iya itu loh. Balik lagi, matiin kamera, ambil, jalan lagi. Iya. Ribet lah. Sama kayak yang lihat kayak konten-kontennya yang naik gunung siapa Zawin. Ya kan pasti kan ngeset jalan lewat. Kalau sendiri ngambil lagi untuk dapat hasil yang bagus, maksudnya secara gambar bagus gitu. Tapi kan ada juga yang nope kontennya apa? Iya betul sih. Asal nyalain aja. Wih 10 menit upload apa? Tapi rame-rame aja. Nah, makanya itu masalah selera aja. Oh iya. Ada yang bisa capek, ada yang gak perlu capek. Soalnya dia juga pasarnya ya udah terima emang kayak begitu. Betul. Konten ya mau 10 menit 11 menit gak jelas juga ditonton. Kalau gue ya emang capek gitu, touring sendiri capek. Makanya kalau punya tim tuh enak. Tapi punya tim juga ada ribetnya. Apa? Touring, riding makin banyak orang makin ribet karena ritme tiap orang beda-beda. Iya betul. Iya dong. Berdua aja kadang-kadang susah. Bertiga apalagi 10. Nanti ada yang
jam 6 udah bangun, ada yang baru belum bangun jam 7. Nah, itu kan beda-beda. Jadi yang udah siap lebih awal jadi kayak lama banget nungguin nih. Iya kan males. Gitu, makanya ritme tuh susah. Makanya makin banyak orang makin ribet ngurusnya. Makanya susah kan ngurus Indonesia. Iya. Waduh. Loh 200 juta loh. Iya betul sih. Jangan kan 200 juta, 200-nya aja susah. Makanya kabinetnya juga kurang ya kayaknya. Wah. Maksudnya kurang banyak orangnya kan kurang banyak. untuk ngurusin. Bukan kualitasnya kurang. Iya, ngerti gua. Nggak ada, kurang banyak supaya bisa ngarahin lebih bener. Betul. Mungkin satu orang satu menteri kali ya. Bagus. Jadi Abis ngomongin politik panik sendiri. Dan tadi kita udah ngomongin banyak nih seputaran perjalanan karirnya Mas Bari, terus juga motoran juga. Ada dikit-dikit lah nyerempet yang teman-teman komika gimana. Ini kita juga bakal ada segmen tanya-tanya juga ya. Ini perwakilan dari beberapa sobat PTT yang mau nanya-nanya ke Mas Bari. Nanyanya dari mana? Nanyanya nih nanti ada perwakilan dari sobat PTT yang bacain. Oh, pertanyaannya dari mana? Pertanyaannya dari Instagram. Dari perwakilan teman-teman sobat PTT juga. Oh, iya. Boleh langsung ditanyain? Oke. Mas Bari, kan seneng touring nih, sering touring keliling Indonesia lah. Solo ya? Solo pernah. Solo pernah. Nah, pengalaman unik apa sih selama touring yang nggak pernah bisa dilupain? Mungkin yang lucu-lucu atau yang unik-unik atau yang ngeselin gitu. Boleh di-share nggak ke teman-teman? Kalau pengalaman kayak gitu-gitu gue cukup sering. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya ini pasti sesuatu yang salah sih, tapi gue tuh sering gue kan kalau naik touring itu kan paling senang lewat jalur tengah. Jalur tengah tuh biasanya jalur pegunungan. Kalau utara panas, truk. Selatan enak lebih jauh tapi ya panas lah pantai selatan gitu. Gue tuh lebih suka jalur tengah. Nah, jalur tengah tuh biasanya melewati beberapa taman nasional. Gue nggak tahu kenapa kalau gue lewat ada aja orang pacaran di tengah hutan. Dan nggak cuman 1-2, banyak. Gue cukup sering itu. Ini ada satu motor, gue lihat ada cowok cewek duduk. Tapi itu yang jaraknya, gue udah masuk hutan, udah gelap, berkabut. Berarti kan udah jauh kan? Iya jauh banget. Terus tiba-tiba ada satu motor dan berdua, buset. Niat bener pacaran nyampe dalam sini gitu. Dan gue sering ngobrol itu kalau gue lagi touring sama berdua sama temen gue kan pakai intercom kan. Jadi ngobrol. Set orang mesum jauh bener sampai ke dalam. Gue nggak tahu dia mesum atau enggak. Gue menuduh aja. Iya. Terus nanti ke depannya ada lagi. Iya, nanti udah jalan agak jauh lagi. Ya kan hutan nasional gede ya. Hutan nasional tuh gede gitu. Taman nasional sebutannya, bukan hutan nasional, taman nasional. Nanti ada lagi gitu, ada lagi dan ya mungkin itu memang tempatnya. Walaupun dia cuma mungkin duduk-duduk doang. Iya, duduk-duduk. Tapi ya duduk-duduk doang ngapain di tengah hutan? Mungkin nyari kesegaran, udara sejuk kan, udara bersih. Mungkin karena kan kalau kayak hutan-hutan gitu mungkin kotanya kan polusi. Betul. Gitu-gitu. Tapi kalau lagi lewat gitu nggak klakson nggak? Enggak, biarin aja. Biarin aja. Jangan diganggu lah. Orang punya urusannya masing-masing. Siapa tahu ntar gue begitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin di sana ya? Nggak mungkin di sana sih. Nggak mungkin. Kayaknya mendingan langsung. Bercanda dong. Ya kayaknya kurang lebih kayak gitu sih pengalaman unik yang cukup gue inget. Ternyata cukup banyak orang menjadikan Taman Nasional itu tempat pacaran. Karena kan hijau di sana kan hijau kan. Mungkin segar ya, asri gitu, enak gitu. Tapi di sini pun juga di pinggir jalan flyover juga orang ada aja kan yang pacaran di motor. Iya, kalau di flyover mungkin melihat keramaian ibu kota. Iya beda-beda orang. Ada orang sukanya lihat lampu gitu-gitu kan. City light gitu-gitu. City light. Ada yang sukanya ya itu di hutan. Ya, mungkin sedang kampanye Go Green ya. Go Green dia. Greenpeace. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke Mas, mungkin selama touring itu ada nggak culture shock yang nggak ditemuin di daerah Mas? Mungkin kayak di jalan itu malam nggak pakai lampu, pengendaranya atau apa, pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Culture shock ya? Yang nggak ada di daerahnya Mas? Di Padang nggak ada nasi kuah bening. Oh iya. Yeah. Oh itu salah satu culture shock, bener. Jadi gini, gue itu di Padang 2 minggu, waktu keliling Sumatera gue di Padang 2 minggu. Seminggu pertama makanan gue santan terus, gue takut. Tapi ada bosen nggak? Bosan mah tidak, enak. Maksudnya otentik sekali nih santan di Padang gitu. Di sana kan disebutnya Ampera kan, rumah makan Ampera. Gue takut lah seminggu makan santan terus.
Gue nanya sama anak stand up Padang, di sini mau makan sayur bening di mana ya? Ada warteg nggak sih? Gitu. Terus? Karena gue takut aja gitu. Waduh, warteg nggak ada di sini. Warteg ya Ampera itu ya rumah makan Padang pada umumnya. Kalau mau sayur hijau ya daun singkong katanya. Nggak ada ya. Biasanya kalau makan sayur bening, ya kalau masak sayur bening ya paling masak di rumah orang tua. Oh gitu. Chinese food ada nggak Chinese food? Ya karena paling ya Chinese food dong nyari. Chinese food ada nggak di sini rumah makan Chinese gitu? Oh ada bang, tapi di sana agak jauh. Jalan lah gue ke sana. Tutup. Itu lagi pandemi kan, tutup. Gue nggak tahu orang Cinanya pulang kali apa gimana. Nggak tahu gue gitu maksudnya. Ya tutup lagi nggak ada. Akhirnya gue nyari sayur bening di mana? Solaria. Ke mall gue di Padang nyari ini biar bisa makan capcay gitu karena takut. Itu doang kayaknya memang di Padang tuh tiap hari santan dah. Iya. Kayaknya ya. Karena mungkin ya otentiknya mungkin. Iya, dan orang sana ternyata sehat-sehat aja kan. Gak ada yang kenceng. Guanya aja takut, kan? guanya aja ketakutan berlebih gitu. Itu sih salah satu yang cukup kaget gua. Buset, tiap hari nih santan nih. Wah, ngeri kan kita kan. Namanya biasa sesekali. Ya walaupun kita tahu hidup kita gak sehat, tapi kan kadang-kadang nggak apa-apa nih nggak sehat 5 hari, 2 hari kita makan sayur gitu. Ya nebus-nebus dosa kecil lah. Soalnya berarti di sana tuh orang-orangnya juga makannya santanan terus ya, gulai gitu. Iya ya? gitu-gitulah. Kan rumah makan yang paling banyak di sana kan ya rumah makan Padang. Ya bukan rumah makan Padang, sebutnya Ampera itu. Tapi menunya kayak gitu. Ya udah normal-normal aja. Ayolah, Pititi mau kemana ya? Ayolah masuk. Ayolah bareng lah. Gak usah masuk, bareng aja kita. Siapa yang mau berangkat dari sini? Kolaborasi. Ya ini katanya habis pulang. Dia kayaknya bisa nih tandem sama gua. Bisa ya nanti. Jalan jauh, bisa lah. Nunggu cuti dulu. Kalau kerjaan bisa lah. Bener. Karena ke Bandanera mas. Wah mantep itu. Nah itu. Lu bikin aja agenda, proposal PTT kita bikin gini yuk, gini. Gua dapat nih talentnya bagus gitu, siap jalan jauh. Berangkat kita, semuanya berangkat kan? Iya. Bisa berapa hari tuh kalau ke Bandanera? Sebulan, 2 bulan sih. Ya kalau mau satu trip doang 17 hari cukup sih. Iya, kalau mau satu trip doang gak usah nyampe sebulan cukup. Jadi berangkat, pulangnya towing. Tapi masa towing? Nah itu. Kan kita mesti Kan ngetes anak motor. kekuatan oli ya. Oli berapa ribu kilometer. Kalau di towing kan olinya yang jalan di mobilnya. Ini kan di motornya. Kekuatan coolernya, seberapa dingin di mesin. Jadi kita bisa bilang, bos kalian riset bos. R&D. Bagus ya ide gue ya. Bagus lah. Nah. Konseptor gue. Masuk lah udah. Konten selanjutnya langsung Iya konseptornya bisa lah ini Mas Bari. PTT ntar bikin apa kita yo. Tapi gak apa-apa tiap hari dari Bekasi ke Meruya jam segini. Ya elah kalau buat PTT mah minggu libur lah sekali. Jangan tiap hari banget. Kejadian horor pernah gak selama Kejadian horor. kayak aneh gitu? Gua nggak tahu ini bisa dikategorikan horor atau tidak, tapi memang kejadiannya cukup aneh. Jadi di beberapa, itu yang gue bilang kita tuh kalau lewat jalur tuh selalu jalur-jalur gunung. Jadi ada satu tempat dari Banyuwangi menuju Jember. Cakep, bukan pantun, bukan. Dari Banyuwangi menuju Jember, cakep gitu tuh. Dari Banyuwangi menuju Jember lewatin yang namanya Alas Gumitir. Alas itu hutan dalam bahasa Jawa, hutan Gumitir. Nah, motor teman gue itu tiba-tiba berbet tanpa alasan yang jelas. Nih. Pas lagi nanjak Sebelumnya aman aja. Sebelumnya normal aja, dari Bali ke Banyuwangi normal aja, nggak ada masalah. Di Bali kita naik gunung nggak kenapa-napa gitu. Berbet lah. Nah begitu sampai atas, pikir udah turunan aman lah, udahlah turun jalan, nggak digas-gas kan karena turunan aman. Begitu keluar tuh, kita keluar dari Alas Gumitir kan ada gapura selamat datang di Kabupaten Jember. Dari situ kan udah jalan udah landai, digas lagi masih berbet. Begitu digas gede, asapnya hitam keluar. Deng. Padahal kan motor 4 tak. Temen gua Harley. Bingung nih kenapa? Ya spekulasi udah. Kita lewat hutan, maghrib. Udah aneh-aneh tuh pikirannya. Momennya pas banget maghrib ya? Iya, momennya tuh gue inget banget jam 5. Karena udah agak gelap. Jam 5 menuju setengah 6 lah. Dan itu lagi bulan puasa. Karena gue inget pas ajan berhenti untuk buka puasa temen gue. Abis lewatin gapura itu. Nah pas lagi temen gue buka puasa, ya gue coba bongkar motornya. Gue periksa nih semua, karbunya aman. Gue buka filter udaranya, gue pikir kotor. Filter udaranya gue buka, gue plongin.
nggak kenapa-napa. Gue cek busi apinya normal. Gue pakai jalan masih berbet. Terus itu lama tuh dia mikir kenapa nih motor ya, kenapa, diem dulu dah diem. Sholat maghrib dulu, temen gue sholat, udah gue nungguin. Abis itu gue tiba-tiba kepikiran, gue lupa ngecek koil pengapian. Ternyata di Harley itu koilnya ada 2 nih, gini nih. Modelnya ada 2 di bawah leher stang. Yang sebelah sini rapet, yang sebelah sini kendor. Pas gue coba tarik yang sebelah sini, ternyata itu tuh nggak mungkin kendor karena getaran. Karena nariknya tuh harus ada yang krek gitu loh, ada yang klipnya. Nah yang sebelah sini begitu gue tekan, truk gitu. Yang sebelah sini nggak kenapa-napa. Jadi yang sini ternyata kendor, makanya pengapiannya nggak stabil. Pertanyaannya, kenapa bisa tiba-tiba kendor? Padahal kayaknya nggak mungkin kena getaran. Nah dari situlah merasa udah ngambil kesimpulan lewat hutan, maghrib, tiba-tiba motornya bermasalah. Kesimpulannya adalah setan Jawa ngerti otomotif. Mungkin ya. Nah itulah dari situ horor. Abis itu hari berikutnya dari Tulung Agung menuju Ponorogo. Bukan Pantun lagi ya. Dari Tulung Agung menuju Ponorogo sama lewatin, gue lupa namanya Alas Tungger. Di Tulung Agung tuh kita maghrib, buka puasa maghrib. Nah lewatin hutan itu malam. Yang mana menurut Google Map hutan itu hanya butuh durasi 1 jam untuk ngelewatin. Tapi gue masuk jam 7, keluar setengah 10. Berarti berapa jam tuh? 2,5 jam. Karena disasarin. Tapi treknya lurus aja gitu? Enggak, atau memang agak bercabang, gitu? naik turun terus ada bercabang. Google Map-nya ngarahin lurus. Begitu gue lurus, tiba-tiba Google Map-nya putar balik. Nah, kayak kelewatan gitu iya, ya? Padahal tadinya sebelumnya ngarahinnya lurus. Begitu gue ngikutin lurus, udah agak jauh, terus tiba-tiba seret gitu aja panahnya Google Map. Lah, putar balik nih Google Map-nya. Lurus kali bener, udah lurus aja, lurus ikutin jalan. Jalan tadinya gede nih, jalan aspal biasa. Ngikutin jalan terus tahu-tahu jalannya jadi jalan batu. Jalan batu abis jalan batu jalan tanah. Dari jalan tanah tiba-tiba jadi cuma 2 jalur motor. Terus gimana abis akhirnya? dua motor, abis itu mentok di ujung, tiba-tiba ada masjid. Pas gue nyampe di ujung jalan banget itu ada masjid, terus ada bapak-bapak di sebelah kanan kita tiba-tiba manggil, negor gitu, mau kemana mas, pakai bahasa Jawa lah. Udah akhirnya gue nanya, dan gue sama teman gue nanya gitu, Pak ini mau ke sini lewat sini bener? Oh lewat sini mah motor nggak bisa. Bisa sih kalau siang, tapi susah banget. Kalau sekarang mah bahaya mas lewat sini, gelap banget. Karena memang jalurnya agak terjal. Di sebelah kiri tuh lagi orang lagi pada siap-siap mau traweh. Oh tapi beneran penduduk itu? Ya kayaknya sih. Soalnya kan tiba-tiba masjid dari gitu. Hutan gak ada perumahan. Jadi dari jalan itu tiba-tiba ujung-ujungnya ada masjid sendiri. Ya paling ada beberapa rumah di kanan, warung lah. Yang ya pasti ada orang tinggal juga. Udah tiba-tiba masjid, udah diajak ngobrol sama teman gue pakai bahasa Jawa. Ngasih tahu bahwa kita salah jalan. Tapi masalah itu jadi kayak puter-puter. Habis itu balik lagi keluar, jalan jauh lagi, balik lagi ngikutin Google Map lagi. Udah ke arah yang sama, terus tahu Google Map muter lagi gitu lagi. Wah lewat mana ini yang bener? Akhirnya udah terpaksa kita nanya jalan terus. Keluar setengah 10. Capek dong berarti capek, kan. Keluar udah gitu pas mau jalan keluar, rem belakang temen gue blong karena kepanasan. Kan jalannya kan naik turun. Gue update story nih, akhirnya keluar juga dari hutan, haha ketawa-ketawa, upload lah, deng. Udah kan, wes akhirnya keluar, ayo kita langsung ke Ponorogo. Ponorogo setengah jam lagi, begitu jalan, masuk hutan lagi. Pas menuju kota Ponorogonya, masuk hutan pinus lagi, begitu nyampe di Ponorogo. Banyak deh masuk, nge-reply story gue yang tadi. Apa mereka bilangnya, responnya? Udah berhenti dulu, berhenti dulu deh, nginep dulu, jangan lanjut jalan. Itu udah di Ponorogo. Gue bilang, iya memang mau nginep kok di Ponorogo gini. Iya soalnya hari ini kan ini, gue lupa Jumat Kliwon atau Satu Suro ya. Malam Satu Suro kayaknya. Serem juga. Ini malam Satu Suro. Itu di situ emang nggak ada pemukiman? Atau ada tapi yang di mana nih? Yang di hutannya? Di hutannya nggak ada. Pas yang setelah keluar hutan, abis itu ada pemukiman nggak? Ada. Nah itu yang kita keluar di pemukiman. Akhirnya keluar, jalanlah ke kota Ponorogo, masuk hutan lagi. Jadi kayak kota cuman ya pemukiman perlintasan, lewat sepi lagi. Hutan lagi. Akhirnya istirahatnya di Ponorogo. Di Ponorogo kita nginep di sebuah hotel. Kita masuk hotel tuh jam 12.
Jam 11 malam. Ya itu abis dikasih tahu penginap dulu lah soalnya ini malam 1 suro. Iya. Bla 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 segala macam lah ngasih tahu gitu-gitu kan. Oh iya udah, gua kan ya udahlah cukup tahu aja. Nginep lah kami di sebuah hotel di Ponorogo. Gue lupa nama hotelnya apa, tapi di hotel itu satu-satunya nginep kita doang. Hotelnya kalau kayak gitu yaudah ada hotelnya yaudahlah berhenti atau emang direncanain di situ? Jadi pas nyampe di kota Ponorogo kita nyari hotel. Kita nginep di mana? Yang nggak nyampe 200.000. Gak tebak lah kayak gimana. Ya karena kan budget mepet, jadi ya sebisa mungkin semurah mungkin. Itu dapat kayaknya cuma 130-an ribu. Jadi itu hotelnya bukan hotel yang kayak gedung tingkat, yang kayak lu masuk rumah kayak model kayak Losmen, kayak gitulah yang kayak Wisma gitu. Kayak Wisma, cuma 2 lantai tapi kamarnya banyak gitu. Nah masuk nih 130.000, masuk parkir, pikir oh ya di sini kali kamarnya. Ternyata bukan. Yang kamar kita itu kan kamar paling murah di ke belakang. Terus kenapa nggak dikasih yang di situ harganya beda? Yang di depan. Jadi ini masuk resepsionis, ini resepsionis di depan. Di sini kan kayak ada kotak. Nah, ini kamar. Gue pikir di situ dong, deket sama resepsionis. Ternyata yang di situ harganya beda. Itu 250.000-an. Oh, bukan yang ini Mas, bukan ke belakang. Jadi dari sini, ini yang kotak-kotak ini kita ke kiri, lewatin lorong dulu sampai di sebuah. Jadi ini kayak ini pintu depan. Kita tuh di pintu belakang, jadi ada 2 akses masuk. Nah kita yang di bagian pintu belakangnya itu ada lapangan gede, itu parkiran mobil di situ. Ya udah, kamar. Kita naik ke lantai 2 paling pojok sebelah kanan. Dapatnya di situ. Di sini banget nih Mas. Iya Mas, yang ini doang yang ready kamarnya untuk yang harga segitu. Gua sama teman gue udah sempat diskusi. Creepy banget. Ini 130.000, yang depan 250. Kita nambah 100.000 aman ini, Wir bilang gitu. Nggak mau, udahlah sini aja culture biarin. Karena nggak pakai AC, pakai kipas. Ya kipas, udah sini aja, cuek. Ya udah akhirnya tidur. Itu tamunya nggak ada, kita doang. Nah maksudnya kenapa kan kosong? Ya udah makanya depan itu, aja. orang pas gue nyampe hotel, mas-masnya lagi tidur. Karena nggak ada tamu lain. Aneh banget kan, operasionalnya juga nggak terlalu karena jauh. Karena itu lagi pandemi kan? sih. Itu lagi pandemi tuh. Tapi aneh aja. Iya, dapetnya di situ, makanya buset. Pengalaman berturut-turut horornya. Tapi selama tidur nggak ada rasa aneh apa segala? Ada. Oh iya. Kebelet kencing. Kebanyakan minum. Udah itu doang sih. Ya? Gue gak tahu itu bisa disebut pengalaman horor atau enggak, tapi pengalaman kayak gitu sih sempat kejadian ya aneh aja gitulah. Tapi kalau yang pas di Sumatera nggak ada. Sumatera pengalaman horor nggak ada. Nggak ada, aman aja. Tapi kayak keamanan gitu-gitu nggak ngerasa takut pas malam di awal-awal gitu. Doang, di awal-awal. Ternyata ya itu kemakan internet. Iya sih, betul. Di internet cerita begini. Padahal pada kenyataannya daerah yang dilewatin tuh setelah kan gue kan kalau berhenti kan pasti di warung makan penduduk, bukan restoran-restoran yang gede banget gitu, yang warung-warung kecil. Ngobrol lah sama warga lokal, katanya iya kayak itu mah dulu Mas, tapi itu mah 10 tahun lalu, sekarang mah udah gak kayak gitu. Sekarang lapangan pekerjaan udah banyak, orang-orang udah gak kayak, udah mungkin ada ya sebagian kecil karena daerah manapun orang jahat pasti ada, tapi ternyata gak segitunya. Kemakan internet aja. Iya. Udah jalannya juga pasti di mana-mana udah rame juga ya, kan. Setiap ini ada warung. Betul. Menanggapi isu yang sekarang ya, pemilu kan lagi panas-panasnya pemilu. Menanggapinya gimana nih tanggapan Mas Bari isu-isu pemilu saat ini? Dicari kelucuannya aja gitu gimana? Kalau cuma ngelihat kelucuannya mah tentu saja banyak banget. Kalau kita mau ngelihat komedinya ya, keputusan MK saja sudah lucu. Nah, itu. Kalau kita ngelihat sisi komedinya aja ya, tiba-tiba dari nggak bisa tiba-tiba bisa aja sudah lucu, kayak loh kok bisa gitu. Apalagi yang belum lama ini presiden boleh memihak. Ya betul. Presiden boleh, maksudnya kalau kita mau ngelihat sisi lucunya mah banyak gitu, cuman gua nggak tahu kenapa gua nggak begitu tertarik lah sama yang kayak gini-gini, makanya gue cukup cuman tahu permukaan aja apa yang lagi rame dibahas. Gue ngikutin beberapa teman-teman juga suka lagi bikin jokes tentang politik, tentang pilpres segala macam. Gue mah cukup tahu, ngerti, begini bercandanya begini, info-infonya begini, apa yang lagi rame ini, tapi nggak berniat bikin kelucuan dari situ juga, nggak berniat ikut langsung, maksudnya ikut berkomentar, diam-diam aja gitu. Gak pengen bikin konten video sarkas-sarkas. Iya, teman-teman kan banyak tuh yang bikin gitu. Nge-tweet gitu. Enggak lah, gue lah ngapain sarkas-sarkas, gak usah lah. Takut atau gimana? Ya jelas.
Lebih ke males aja, maksudnya takut sih enggak. Maksudnya teman-teman itu juga kan mereka berani begitu kan karena mereka tahu apa yang diomongin tuh punya pertanggungjawabannya, dan rata-rata komik harus begitu. Apa yang dilontarkan harus punya pertanggungjawabannya. Tapi lagi-lagi yang diomongin itu cuman biasanya berkaitan dengan komedi, tapi ada orang-orang yang menganggapnya itu bukan komedi. Menganggapnya itu sebuah serangan, akhirnya menyerang si komiknya. Gua secara pribadi males ketemu yang begitu-begituan, jadi betul. Mending gua batesin aja, gua nggak usah gitu-gitu dah. Walaupun sebagian besar ketawa, tapi gua males aja ketemu cere-cere yang nggak ngerti, yang nggak ngerti konteks ya. Jadi ya udahlah, mendingan gua nggak usah terjun ke sana. Jadi cukup akhirnya bercandain soal politik itu kalau lagi ketemu teman-teman aja. Jadi bukan acara ya, bercandaan tongkrongan aja soal pilpres. Oh lu dukung ini kan, lu begini sih gitu-gitu. Karena sefrekuensi kayak betul. Bercandanya. Gak akan gitu. Keluar-keluar juga. Betul, kalau gue sih ngelihatnya dari sisi itu aja. Jadi apapun yang diomongin sama teman-teman ya udah ambil komedinya aja sebenarnya. Ambil bercandanya aja. Gue juga kalau pilpres ditanya entar lu harus ini dong kan nanti menyangkut kehidupan lu nanti. Kayaknya kejauhan dah kalau gua. Iya dong, kalau gua ngerasa ini kalau buat gua pribadi, gua ngerasanya kayaknya masih kejauhan dampaknya, soalnya udah berapa tahun presiden ganti-ganti untuk kehidupan gua nggak tahu yang lain nih kan orang ya lu jangan mikirin lu doang dong, mikirin yang lain juga. Ya iya sih memang, tapi gue sekarang mikirin diri gue dulu aja lah. Betul. Dampaknya kayaknya nggak yang langsung, jadi ya udah. Kecuali tiba-tiba nanti pilpres ada yang bikin, ini udah mulai sih sebenarnya ya. Ada nih kemarin bensin pajak kendaraan bensin dinaikin lagi. Itu mulai tuh kayak waduh naik nih. Ya itu kan yang akan mempengaruhi. Iya ngerasa di gua kayak gitu agak mulai ngerasa akhirnya jadi keresahan aja. Mungkin nanti jadi materi. Terakhir nih Mas Berry, pesan untuk komedi muda kan demografi di tahun sekarang kan banyak anak. Betul. Lebih dari 50% ya. Banyak orang yang merasa pemilih di generasi yang sekarang nih, pemilih muda ini generasi yang gak ngerti lah soal politik karena dianggap masih muda banget. Padahal sebenarnya justru mereka itu tidak kalah ngertinya dengan kita. Malah mungkin banyak kan yang ngertian mereka daripada gua. Gua tuh gak begitu banyak ngerti. Jadi menurut gua jangan underestimate sama pemilih muda, dan yang pemilih muda juga kayaknya kalau dibilang di underestimatein sama orang jangan langsung nge-counter dengan ya emang lu tahu jangan gitu, sama-sama pembuktian aja. Lu buktiin kalau lu emang capable untuk membahas kayak gini-ginian, karena balik lagi kalau kita udah gini, kita ngasih data, ngasih kenyataan aja masih suka dibantah orang, apalagi cuman komentar. Betul. Makanya lebih baik kasih data aja. Kalau dibilang pemilih muda nggak capable, ya kasih bukti. Nah lewat tuh JTEK 25R tuh. JTEK 25R lewat tuh. Gak tahu kedengeran gak ya? Nah, kayak gitu pokoknya kalau memang dia capable udah buktiin aja gitu. Gue cukup yakin kok banyak yang lebih ngerti politik sekarang, anak-anak muda sekarang. Karena zamannya lebih digital, lebih luas, media lebih luas, akses informasi lebih banyak, lebih gampang. Harusnya mereka bisa akses lebih mudah. Cuman kadang diremehin aja, diremehin karena dianggap lu mah iya tahu apa, lu mah milih pemimpin cuman berdasarkan tampilan. Padahal yang FYP aja gitu. Padahal banyak juga yang lucu-lucu doang, enggak juga. Siapa emang? Emang ada? Komeng? Lo Komeng kan nyalek. Iya betul. Lucu kan dia? Bedu juga nyalek. Makanya gak salah dong gua. Yang lucu-lucu aja Komeng. Betul. Ucok Baba. Betul. Uya juga. Uya bener. Makanya. Betul. Banyak pelawak. Kalau Mas Bari kira-kira udah tahu. Tapi bakal memanfaatkan hak suaranya kan? Oh iya dong. Soalnya kan ada yang keluar mau golput. Gak apa-apa. Maksudnya golput itu pilihan. Terserah itu pilihannya ada. Tapi apa nggak sayang? Nah itu. Gitu kan maksudnya, daripada kosong kan mendingan ya yang lu ngerasa ya paling enggak lu cari yang paling deket sama lu aja. Kalau nggak bisa mewakili banyak orang, yang paling memungkinkan mewakili lu itu aja. Jadi paling enggak ada kedekatan antara lu dan si calonnya. Jadi ketika lu udah milih dia agak nggak bener dikit, lu tuh punya keresahan untuk mengkritik gitu loh. Paling nggak ngarahin yang bener. Anjay keren banget gua. Keren banget gua.
Oke, berarti Sobat PTT juga harus bisa memanfaatkan hak suaranya dengan baik, terus pilih pemimpin yang visi misinya paling relate, bisa menghargai juga antar individu untuk bisa memilih sesuai dengan keinginannya juga. Dan kalau bisa sih ya tadi hak suaranya dimanfaatin, jangan sampai disalahgunakan juga ya kan. Itu yang paling dihindari sih. Tapi Mas Bari nanti next kalau misalkan ada tawaran jadi join di politik, mungkin jadi DPRD atau ikut partai-partai, minat. Nah, mungkin nanti 5 tahun lagi. Ya kalau untuk sekarang belum. Kalau mungkin nanti udah banyak leasing yang datang gitu-gitu. Kita lihat nanti lah. Kayak jawaban ini aja, artis-artis aja ditanya, lu nggak tertarik gabung politik? Sekarang belum. Nggak tahu tiba-tiba. nanti. Betul. Tiba-tiba pakai jas biru. Iya benar. Jadi ini kan apa namanya, presenter olahraga. Lo jas biru kan? Oh iya kan? betul iya benar ya. Benar. Presenter olahraga Iya dulu. lagi. Iya di presenter RCTI olahraga. dulu. Aduh, iya lagi ya. Aduh, kenapa sama deh? Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Bari udah ngobrol-ngobrol panjang nih, kayak bisa sampai 2 part mungkin ya, panjang banget. Terima kasih sekali lagi, semoga nanti bisa, tadi banyak kan rencana-rencana mau touring. Titi mau bikin campaign apa? Tuh, Menjelajah mana gitu. Sangat terbuka Mas Bari, Lu ditunggu. tahu siapa yang paling suka motoran di sini? Tuh dia. Cynthia Mariska kan? Cynthia Mariska lah. Itu. Ada Omes. Banyak pilihannya. Banyak pasti ada teman-teman prediksi. Betul. Udah sangat Tapi kan dia mahal. Cari yang paling dekat budgetnya. Oke, ditunggu ya kolaborasi selanjutnya dengan PTT Lubricants. Sekali lagi terima kasih Sobat PTT. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe PTT Lubricants Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.